Kemudian setelah gereja ini diresmikan, pada saat itu tokoh-tokoh pendeta atau pelayan di sini itu siapa saja ya Pak? Adapun pendeta-pendeta yang melayani, awal mula daripada jadinya jemaat. Selanjutnya untuk budaya Pak. Tentunya di masyarakat Desa Tulungrejo ini, di gereja Tulungrejo ini, penduduknya memiliki budaya-budaya yang sampai sekarang bisa dilestarikan, ataupun yang mungkin sekarang sudah mulai jarang-jarang terlihat nih Pak. Mungkin bisa diceritakan zaman dulu apa saja budaya-budaya yang ada, yang mungkin budaya-budaya ini bisa digunakan dalam sarana pengkabaran Injil. Untuk budaya atau kesenian yang ada di wilayah Tulungrejo, khususnya yang ada di bawah naungan jemaat Tulungrejo, di antaranya digunakan sebagai sarana untuk pekabaran Injil. Yang pertama adalah dulu di tahun 1943, berarti belum merdeka Belum. didirikan suatu kesenian jidoran. Kalau sekarang kita kenal adalah kesenian pencak silat yang diketuai oleh Bapak Kamat dan Bapak Kusmin. Kesenian ini berlangsung sekitar sampai tahun 1959. Nah, saya menyebut Bapak Kamat ini, beliau memang tokoh yang sangat disegani sebagai masyarakat, karena dilihat dari ahlinya, beliau itu ahli pencak silat, ahli pencak silat. Berikutnya adalah tahun 1951, masyarakat Tulungrejo mendirikan kesenian jaranan. Nah, saat ini ngetren juga tapi di luar Tulungrejo Jaranan yang diketahui oleh Bapak Ketang. Bapak Ketang. Ini tempat tinggalnya di wilayah selatan gereja, Pak Ketang ini. Tahun 1951 masyarakat Tulungrejo mendirikan perkumpulan kesenian wayang kulit, wayang Purwo, yang diketuai oleh Bapak Insuwono. Bapak Insuwono mendirikan wayang kulit. Berikut tahun 52 atau 1952 berdiri juga Paguyuban Wayang Kulit Pesisiran. Kalau dulu itu wayang kulit pesisiran dikenal juga istilah wayang kulit blakdong. Blakdong itu kemungkinan kendangnya itu setelah blak langsung dodong seperti itu, maka disebut kesenian wayang kulit blakdong. Bisa juga disebut wayang kulit model Surabayaan. Ini wayang kulit ini diketahui oleh Bapak Wito. Tahun 1954 berdiri lagi kesenian jaranan yang diketahui oleh Bapak Wito dan berakhir sampai tahun 1956. Nah, hebat Pak Wito ini. Selain mendirikan wayang kulit juga jaranan juga. Seniman banget Tahun 1954 masyarakat Tulungrejo juga mendirikan kesenian sandiwara atau kita kenal drama kalau istilah sekarang ini drama, dengan nama sandiwara tersebut adalah perkembangan baru namanya. Ketuanya adalah Bapak Samekto. Bapak Samekto ini orang tuanya Pak Yok. Pak Yok. Nah, Pak Yok ini orang tuanya ibu kami tua Bu Iin. Sekarang ini jadi kepala dusun. Berikut tahun 1960 berdiri perkumpulan kesenian Lerok.
Kalau kita tahu sekarang itu lodruk ya, lerok itu lodruk yang diketahui oleh Bapak Sunaryo. Nah, karena Pak Sunaryo itu lucu, disebut Pak Subadut. Kalau jadi badut ya, badut itu kan lucu ya. Saya lanjutkan, tahun 1961 berdiri kesenian wayang orang. Wayang orang, ketuanya adalah Bapak Supangat. Bapak Sumangat ini kita tahu orang tuanya Bapak Yulis, ya Pak Yulis di selatan gereja itu namanya Pak Yulis. Kita lanjutkan, terus tahun 1962 didirikan kelompok musik orkes keroncong namanya Setia Jaya. Keroncong. Kalau sekarang itu memang bagi kaula muda itu kurang populer ya, keroncong itu. Ketuanya adalah Bapak Kamiran. Bapak Kamiran itu kalau sekarang ini orang tuanya Bapak Edi Wibadyo. Tahun 1982 didirikan kesenian pencak silat bela diri. Ketuanya adalah Bapak Samekto sebagai pelatihnya. Ada lagi pelatih yang kedua Bapak Muhammad Agenan. Bapak Muhammad Agenan ini memang berlatar belakang Muslim, tapi beliau jadi pendeta, yaitu pendeta Betel. Pendeta Betel, Bapak Moh Agenan. Saya lanjutkan, tahun 1989 berdiri kesenian angklung. Ketuanya adalah Bapak Marti Harjo. Tahun 2002 berdiri lagi kesenian wayang kulit Purwo, ya, namanya kesenian ini Mudolaras. Ketuanya Bapak Sukiman. Namun sangat tragis ya, karena generasi penerusnya tidak ada. Kesenian ini bubar pada tahun 2020. Jadi sekarang tahun 2024, berarti 4 tahun yang lalu kesenian ini sudah bubar. Itu ya kesenian atau budaya yang pernah ada di Tulungrejo. Jadi mungkin beberapa budaya itu, kesenian itu tadi sampai sekarang mungkin belum bisa dilestarikan karena adanya beberapa faktor tadi ya Pak, adanya generasi yang belum bisa meneruskan itu tadi ya. Iya, sayangnya generasi penerus itu kurang bisa menggeluti kesenian yang sudah diciptakan oleh orang tua kita, pendahulu kita. Jadi mungkin kalah dengan budaya yang lain ya. Memang sangat eman sekali di Tulungrejo ini untuk keseniannya itu sampai sekarang tidak ada. Di GKJ Jemaat Tulungrejo ini tentunya ada putra putri jemaat yang menjadi pelayan Tuhan gitu ya. Mungkin bisa diceritakan siapa saja. Karena jemaat kita termasuk jemaat yang besar, warganya juga banyak. Terus warganya itu mungkin ya tertarik lah sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Maka mereka itu mempersiapkan diri, merupakan bentuk panggilan dari Tuhan untuk melayani. Nah, mereka itu diantaranya, yaitu yang pertama adalah Pendeta Darmo Warsito, ya. Itu merupakan putra jemaat Tulungrejo, ditabiskan tahun 1936. Kedua, Pendeta Wasitarjo, beliau ditabiskan tahun 1995. Ketiga, Pendeta Adi Wasono, ditabiskan pada tahun 1995. Terus Pendeta Legal Hendriawan, ditabiskan tahun 1999. Pendeta Septian Galih Chandra Hermawan, ditabiskan tahun 2014. Pendeta Rendra Andi Kristianto, ditabiskan tahun 2016. Berikutnya ada Pendeta Fajar Wicaksono, putra jemaat juga, tapi
bukan di Tulungrejo tempatnya, tapi di Pepantan Kalibaru asalnya. Ya. Ditabiskan tahun 2018. Setelah Pendeta Fajar Wicaksono, ada Pendeta Gita Restu Anandani, ditabiskan tahun 2019. Terus Pendeta Maria Agnesia, ditabiskan tahun 2021. Ada Pendeta Bima Wahyu Pamungkas, ditabiskan tahun 2022. Terakhir ada Pendeta Trivena Putri Agnesia, ditabiskan tahun 2023. Itu jadi putra-putra daerah yang mendapat panggilan dari Tuhan untuk melayani umatnya. Saya selaku penulis dari sejarah gereja, kalau kita lihat bahwa perjuangan dari nenek kakek moyang kita itu mulai babat sampai mendirikan gereja, di samping itu pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Kita semua sebagai penerus mempunyai suatu harapan bahwa perjuangan nenek kakek moyang kita itu yang luar biasa, patutlah kita dukung dan kita lanjutkan. Sebagai orang-orang muda, mari kita ikut membangun, mengabarkan Injil di Tulungrejo ini sampai keluar daerah Tulungrejo, supaya mereka semua itu bisa mengenal Tuhan Yesus dan bisa menerima Tuhan Yesus dan menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Janganlah kita itu kendor, letih dan lesu sebagai orang-orang muda untuk berjuang mengabarkan Injil. Kita tetap semangat membangun gereja, mengembangkan kabar keselamatan dari Tuhan. Harapan saya seperti itu. GKJW Jemaat Tulungrejo itu kategori gereja agraris yang memang secara lokasi berada di wilayah pedesaan. Namun GKJW Jemaat Tulungrejo adalah gereja yang sangat potensial. Walaupun berada di pedesaan, tetapi dinamika jemaat sangat luar biasa. Jemaat yang guyup, rukun, juga tidak hanya intern di dalam kehidupan berjemaat, tetapi juga dalam relasinya dengan masyarakat di luar atau di sekitar gereja sangat terjaga dengan baik. Berbagai kegiatan yang dilakukan tidak hanya kaitannya dengan bagaimana kegiatan-kegiatan intern gerejawi, tetapi juga bersamaan dengan masyarakat di sekitarnya. Pesan bagi generasi bahwa gereja itu terus mengalami perubahan atau pergantian generasi, sehingga perhatian terhadap generasi untuk mempersiapkan gereja di tengah tantangan zaman yang terus mengalami perubahan ini sangat penting, dan perlu kita persiapkan sejak dini mungkin. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak atau generasi gereja dengan pondasi yang baik, pondasi yang benar, supaya di tengah tantangan zaman ini gereja tidak terputus, tetapi gereja terus bisa tumbuh dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Bahkan harapannya gereja bisa tetap menyapa zaman walaupun zaman mengalami perubahan.